obat itu harus didesain seperti apa gitu ya, karena zat aktifnya itu kerjanya, mekanismenya itu seperti apa, itu kan dia harus sesuai dengan tempatnya dia bekerja gitu. Oke, nah kemarin kita sudah membuka atau seingat saya sudah menjelaskan morfologi dari kulit gitu ya. Ada beberapa lapisan di sana, ada epidermis, ada dermis, dan ada bawahnya dermis gitu ya. Jadi subdermal atau hypodermis. Nah, jadi epidermis itu bagian luar ya dari kulit yang berfungsi sebagai barrier. Kemudian paling atasnya itu adalah stratum corneum gitu ya. Eh, Barriernya dia itu ada di sana karena fungsinya itu adalah untuk proteksi, itu stratum corneum. Stratum corneum di bawahnya itu ada stratum granulosum, itu calon stratum corneum yang sudah siap-siap untuk menggantikan apabila nanti terjadi kerusakan pada stratum corneum. Di bawahnya stratum granulosum itu ada stratum spinosum yang dia itu punya fungsi lebih kompleks untuk kinerja kulit sebagai organ gitu ya. Lalu kemudian di bawah stratum spinosum ada stratum basale yang jadi pembatas antara epidermis dengan dermis gitu. Nah, untuk dermis sendiri itu dia mengandung berbagai macam zat gitu ya, ada kolagen, ada elastin. Kemudian di situ yang saya sampaikan itu ya sudah mulai ada blood vessel atau pembuluh darah gitu. Sehingga obat itu atau kosmetik itu kalau zat aktifnya itu sudah sampai ke dermis itu dia bisa untuk tertransport secara sistemik gitu ya. Jadi dia support structure bagi kulit. Nah, hypodermis itu di bawahnya dermis itu merupakan fatty layer. Jadi yang menjadi pembatas antara kulit itu sendiri dengan otot gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, stratum corneum ini menjadi apa lapisan yang cukup apa ya istilahnya penting gitu. Lapisan yang cukup penting, lapisan yang cukup menentukan transport dari obat. Kenapa? Karena stratum corneum ini itu merupakan lapisan yang paling sulit ditembus karena dia fungsi aslinya bukan untuk absorpsi, ya. Jadi kalau kita bicara stratum corneum itu fungsinya adalah untuk proteksi, gitu. Sehingga di sini material utama atau selnya itu adalah sel corneocyte, gitu ya, yang cukup rigid rapat, gitu ya. Jadi susah gitu untuk ditembus. Sehingga biasanya yang menjadi apa itu pembeda antara fungsi kosmetik secara topikal yang berada di luar kulit dengan ketika dia mensuplementasi kulit itu adalah kemampuan dari si zat aktifnya itu untuk menembus stratum corneum gitu ya. Jadi stratum corneum ini menjadi penting. Kalau stratum corneumnya ketembus, itu dia akan relatif sudah bisa dissolve ke dalam lapisan di bawahnya ya, yang mana itu adalah granulosum dan spinosum, yang dimana di situ kita akan bisa mensuplementasi kulit ya, seperti fungsi atau tujuan penggunaan dari apa itu namanya tadi kosmetik gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, pada prinsipnya seperti itu. Nah, bahan-bahan atau komposisinya itu ada ceramides, ada kolesterol, dan ada asam lemak gitu ya. Gitu. Jadi fungsi utamanya adalah barrier sehingga delivery kita yang ada di pikiran kita, fokus dari delivery kosmetik itu adalah bagaimana dia merespon atau bagaimana kemampuannya itu terhadap stratum corneum. Kalau dia itu tidak harus menembus stratum corneum, ya ya sudah gitu ya, seperti misalnya yang punya sifat sebagai pelembab lokal gitu ya, hanya untuk menjaga supaya air ini tidak menguap gitu ya, itu bisa sebelum stratum corneum. Tapi kalau pelembabnya itu fungsinya sebagai suplementasi, maka kemudian ini harus terserap, harus menembus stratum corneum. Nah, pelembab yang sifatnya suplementasi ini bisa berupa vitamin-vitamin yang larut lemak maupun vitamin-vitamin yang larut air, karena dia di situ bisa mengikat air supaya tidak mudah menguap gitu ya. Fungsinya adalah lebih ke situ ya. Nah, beberapa tantangannya itu yang pertama adalah sebagai physiological barriers tadi. Jadi permeabilitasnya itu limited ya, karena ada stratum corneum ya. Lalu kemudian ada metabolisme dari kulit yang mana ini memang umum. Karena apa? Karena kulit kita itu fungsinya adalah untuk proteksi. Fungsi proteksi ini termasuk
ya untuk mencegah terjadinya infeksi yang terjadi secara lokal gitu ya, lokal di kulit gitu. Jadi saya pernah apa mendapatkan kuliah ya, ada satu studi di mana ya, yang ini studi ini kemudian ada orang yang melakukan dengan jenis atau setup yang berbeda-beda, tapi pesannya sama atau hasilnya sama. Yang menarik itu adalah orang yang dia itu, oh yang terbaru itu yang kemarin saya juga baca apa beritanya atau hasilnya itu adalah gini, sebenarnya kita itu tidak butuh mandi setiap hari gitu ya. Jadi itu hasil yang cukup menarik gitu ya. Jadi mandi itu seminggu 2 kali itu sudah cukup menurut studinya itu. Kalau dulu yang saya pernah dengar di kuliah yang lain itu adalah bahwa apa itu kekotoran kita, kulit kita ini ya, apa itu namanya, level dari infeksi atau level dari bakterinya gitu ya, level dari bakteri yang ada di kulit kita itu antara kita 2 jam setelah mandi sampai 2 hari setelah mandi itu sama saja gitu. Jadi artinya apa di situ? Kalau kita habis mandi itu maksudnya bersih banget gitu, karena kita habis pakai sabun dan lain sebagainya gitu ya, sehingga jelas bakteri di situ mati dan seterusnya. Tapi kan kalau kita sudah keluar selesai mandi itu ya, kita nempel pakaian dan seterusnya itu kan akan kena bakteri gitu. Nah, tapi at some point ternyata bakteri-bakteri itu tuh akan terhambat sendiri gitu. Karena mekanisme kulit kita itu punya mekanisme metabolisme yang sangat baik gitu. Sehingga meskipun kalau kita lihat ya, ada banyak misalnya orang yang hidupnya atau tidurnya di jalanan gitu ya, itu badannya sampai kotor gitu, itu dia juga tidak gampang sakit juga. Belum tentu dia itu kemudian terus sakit-sakitan gitu ya. Itu karena kulit itu sebenarnya itu punya proteksi yang sangat baik gitu. Nah, ini juga bisa menjadi barrier bagi kita ketika kita ingin supaya zat aktif kita itu bekerja sebagaimana mestinya sebagai kosmetik gitu. Ya, lalu kemudian chemical barrier ya, di situ ada chemical itu berarti zat aktifnya. Nah, ini tergantung dari zat aktifnya. Kalau kita hanya punya molekul-molekul sederhana gitu ya, itu mungkin akan lebih mudah terserap daripada molekul-molekul yang lebih kompleks. Vitamin itu tergantung dari strukturnya. Kalau kita mau suplementasi dengan protein, nah itu jelas lebih sulit. Jadi pada prinsipnya adalah ukuran molekul ini kalau kita menggunakan rule of five, Lipinski rule of five itu ya batasnya ada 500 Dalton. Jadi molekul sederhana yang di bawah 500 Dalton ini akan lebih mudah terserap ke dalam kulit dibanding yang di atas 500 Dalton gitu. Yang kedua adalah selain molekul size itu juga lipofilisitas ya. Lipofilisitas ini gantung dari struktur ya si zat aktifnya itu. Ya, jadi kalau kemudian hidrofilik sekali ya, misalnya log P-nya itu sangat rendah, maka kemudian dia jadi lebih sulit menembus kulit gitu. Yang selanjutnya adalah stabilitas ya. Jadi berapa apa namanya senyawa itu secara struktur memang dia akan lebih mudah terdegradasi ketika dia tidak termetabolisme oleh tubuh, tapi misalnya hanya kena cahaya gitu ya, yang mana itu memang pasti gitu ya, karena kita kan keluar kulit kita terpapar matahari dan lain sebagainya. Oksigen ya itu bisa mendegradasi melalui mekanisme oksidasi, kemudian hidrolisis juga kalau ada air dan lain sebagainya. Itu menyebabkan senyawa-senyawa ini tidak stabil secara fisikokimia begitu. Kemudian compatibility. Jadi selain harus dia stabil secara fisikokimia, stabil secara fisiologis, tapi juga dia harus kompatibel dengan kulit gitu. Jadi ada senyawa-senyawa yang mungkin bekerja dengan baik sebagai fungsinya dia sebagai kosmetik gitu ya. Misalnya memutihkan kulit gitu ya, atau membuat kulit lebih cerah, membersihkan pori dan lain sebagainya. Tapi ternyata bahan-bahannya itu dia tidak terlalu kompatibel, artinya menyebabkan iritasi dan seterusnya. Nah, ini yang seperti ini juga bisa menjadi potensi masalah yang harus dihindari. Nah, mekanisme delivery dari kosmetik ya atau zat aktif dari kosmetik itu ada berapa ya? Di sini saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah metode konvensional. Contohnya adalah penggunaan emulsi. Ya, emulsi ini cukup banyak digunakan untuk kosmetik ya, yang kita sering lihat dalam bentuk krim dan lotion ya. Itu kenapa? Karena emulsi ini punya 2 fase, yang berarti artinya 2 fase ini bisa kita gunakan semaksimal mungkin sebagai medium atau pelarut bagi berbagai macam zat aktif.
Jadi zat aktif ini bisa masuk ke oil, bisa masuk ke water, bisa masuk ke minyak, bisa masuk ke air tergantung dari polaritasnya. Ya, jadi kita bikin emulsi aja supaya banyak zat aktif yang bisa masuk dan bekerja secara komprehensif untuk menyusun kosmostik ya. Yang harus kita perhatikan adalah bahwa jumlah atau komposisi setiap zat aktif itu tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar dia akan masuk ke dalam ranah obat ya untuk terapi. Tapi ini tidak. Jadi jumlahnya harus cukup rendah. Tapi supaya dia benar-benar menimbulkan efek, maka harus variasinya yang kita perbanyak gitu. Jadi misalnya vitamin E nggak boleh terlalu besar ya vitamin E ini kecil, tapi kita kasih vitamin C, kita kasih vitamin D dan lain sebagainya. Jadi apa itu kombinasi ini yang kemudian kita harapkan dapat bekerja secara sinergis untuk menghasilkan efek dari kosmostik itu. Ya, jadi ada cream lotion, ada gel, ya gel itu bisa meningkatkan atau menjaga stabilitas. Ada serum, serum itu bisa memperbaiki penetrasi dan seterusnya. Jadi apa sediaan topikal yang kita sudah ketahui selama ini itu disebut sebagai metode konvensional. Yang tidak konvensional gimana? Yang tidak konvensional kalau kita kemudian memasukkan teknologi-teknologi ya. Ada dua yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah yang berbasis lemak atau lipid base. Yang kedua adalah polimerik ya atau sistem berbasis polimer. Nah, jadi yang berbasis lemak ini bisa berupa liposome. Liposome itu apa itu cukup menantang ya untuk dibuat karena dia dibikin berlapis-lapis. Basisnya adalah fosfolipid. Kemudian niosom, niosom itu sama dengan liposom tapi fosfolipidnya itu non ionik gitu ya. Lalu kemudian kalau misalnya liposom atau misalnya itu kemudian kita liofilisasi atau kita hilangkan airnya, ya itu bisa menjadi solid lipid nanopartikel. Kemudian ada nanostatus lipid carrier. Jadi carrier dari lemak yang membentuk struktur seperti matriks gitu ya. Nah itu semua bisa dibuat. Pada prinsipnya adalah di sini yang pertama untuk menstabilkan dari zat aktifnya, yang kedua untuk rilisnya supaya lebih terkendali. Dan biasanya kalau berbasis lipid ini dia punya aktivitas atau efektivitas yang cukup tinggi, cukup baik untuk penetrasinya ke dalam kulit gitu. Ya, lalu kemudian sistem polimerik ya. Di sini ada hydrogel untuk sustain release dan hidrasi, kemudian microspheres, ada nanoparticles yang pokoknya basisnya adalah polimer ya. Biasanya polimer ini bentuknya itu adalah matriks ya. Kita punya polimer lain yang berbentuk dendrimer gitu ya, tapi biasanya kalau di kosmostik kita hanya menggunakan polimer yang sifatnya scaffold ya, seperti perancah ya, seperti matriks gitu ya. Nah, delivery ya itu ada beberapa jenis ya. Kalau ini kalian lihat di sini ya, ada satu yang dia itu eh, penetrasinya itu bisa yang pertama adalah across the intake horny layer itu di sini, jadi melewati trans gitu ya. Lalu kemudian yang kedua itu melalui sini through hair follicles, jadi lewat pori-pori yang dia itu tempat keluarnya rambut begitu ya. Yang yang ketiga itu adalah lewat kelenjar, gitu ya, kelenjar keringat. Jadi ada tiga kemungkinan dia bisa melakukan penetrasi dan ketiga-tiganya ini bisa terjadi secara bersama-sama. Nah, bagaimana kemudian obat itu atau ya zat aktif dari kosmostik itu bisa masuk? Nah, ini seperti yang selalu saya sampaikan mengikuti mekanisme transport massa dari zat aktif gitu ya. Jadi yang harus kita lihat itu ya ini gitu ya. Jadi ini gradien konsentrasi itu berarti konsentrasi awal dari sediaan yang kita berikan ke kulit. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, tentu dia akan lebih memudahkan masuk ke penetrasi melalui kulit. Sehingga kadar zat aktif pada sediaan kita sendiri itu saja ya. Jadi zat aktifnya berapa banyak. Itu bisa membuat perbedaan apakah si obat itu tetap di luar atau dia bisa masuk ke dalam. Karena kalau kadarnya cukup besar, itu berarti gradien konsentrasinya cukup besar sehingga dia bisa mempenetrasi. Tapi kalau kadarnya kecil, gradien konsentrasinya kecil, maka dia tidak akan melakukan penetrasi melalui kulit. Jadi
dari gradien konsentrasinya sendiri atau jadi kadar obatnya itu sendiri, itu sudah bisa mempengaruhi apakah obat itu hanya akan bekerja topikal di atas stratum corneum atau dia bisa sampai menembus ke stratum corneum. Lalu kemudian kondisi kulit ya, DX ini kan berarti ketebalan membran, berarti kondisi kulitnya itu sendiri juga berpengaruh. Kalau orang dengan kulit yang lebih tebal gitu ya, misalnya kalau kita itu biasanya kulit menebal itu kan karena dia mengalami penebalan setelah adanya apa itu namanya eh, apa aktivasi gitu ya dari pressure gitu dari tekanan gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman atau kalian yang main gitar gitu ya di bagian ujung jari tangan kiri yang tempat kita nekan kuncinya itu biasanya dia akan menebal. Untuk yang pekerja misalnya di bangunan gitu ya di ini yang dia pekerjanya kasar harus harus tangannya ini harus bergesekan dengan material-material itu juga akan menebal di bagian itu gitu. Jadi penebalan kulit ini juga menjadikan penetrasi dari zat aktif untuk kosmetik itu bisa berbeda-beda untuk satu orang dengan orang yang lain gitu ya. Lalu kemudian suhu. Suhu tubuh itu juga berpengaruh ya pada penetrasi kulit sehingga kondisi orang misalnya pas lagi panas itu ya itu mungkin akan bisa membantu transport ya meskipun itu sesuatu yang jarang apa variasinya terlalu kecil gitu ya. Lalu kemudian viskositas. Nah, ini viskositas. Viskositas ya. Viskositas itu artinya ketika nanti kalian mendesain si sediaan kosmetik itu dengan viskositas yang berbeda, misalnya serum itu lebih encer daripada gel, lebih encer. Kemudian krim lebih encer daripada lotion. Lotion juga punya kekentalan sendiri gitu ya. Itu juga berpengaruh apakah obat itu zat aktif dari kosmetik itu bekerja hanya pada permukaan kulit ataukah dia masuk ke dalam kulit gitu ya, menembus stratum corneum. Kemudian selain itu juga tentu ukuran molekul ya. Tadi kita sudah bahas bahwa ukuran molekul nanti akan dapat apa itu berpengaruh gitu ya pada penetrasi melalui stratum corneum. Oke, nah ini adalah yang kemarin ya, yang misalnya kalian kerjakan ada berbagai macam variasi dengan berbagai macam jumlah, tapi ini adalah contoh formulasi dari berbagai macam komponen gitu. Ya, misalnya ada air ya, sesimpel air saja itu fungsinya itu bisa sebagai pelarut, tapi juga dia bisa berfungsi untuk hidrasi. Kemudian alkohol juga begitu, propylene glikol dia berfungsi sebagai kosurfaktan atau kosolven. Nah, kosolvennya dia itu juga ternyata tidak hanya bekerja atau surfaktan ya, dia sebagai surfaktan itu tidak hanya bisa menstabilkan minyak dengan air yang ada di formulasi, tapi juga ternyata meningkatkan permeabilitas dari stratum corneum gitu. Jadi stratum corneumnya ini kemudian dia menjadi lebih permisif ya pada zat aktif yang kita siapkan di situ gitu ya. Nah, selain itu juga vehicle-nya itu karena dia berfungsi sebagai kosolven, maka kemudian koefisien partisinya itu juga berubah gitu ya. Jadi artinya di dalam satu formula itu satu bahan itu bisa punya fungsi lebih dari satu dan itu yang justru kita harapkan. Karena kuncinya kita adalah tidak boleh terlalu tinggi. Ya, tidak boleh terlalu tinggi berarti rendah, tapi kita variasi aja gitu ya, supaya nanti eh, bisa menjadi lebih efektif ya dalam menghantarkan zat aktif itu sesuai dengan keinginan kita ya. Nah, ini ada berbagai macam apa bahan yang lain gitu ya. Itu nanti bisa kalian pilih atau kalian pelajari secara detail kalau nanti memang ingin melakukan preformulasi seperti soal yang kemarin saya sampaikan. Nah, jadi ada beberapa pendekatan yang saat ini digunakan untuk membuat nilai lebih atau nilai tambah dari kosmetik yang ingin kita berikan kepada konsumen gitu ya. Kalau di sini kita nyebut pasien itu kurang tepat karena kan dia nggak benar-benar sakit sebenarnya ini adalah lebih ke improvement atau maintenance. Nah, jadi di sini bagi penerima atau orang yang mengaplikasikan kosmetik itu ada beberapa hal atau nilai tambah yang bisa kita aplikasikan. Yang pertama adalah aplikasi dari nanoteknologi. Nah, aplikasi dari nanoteknologi ini adalah contohnya enkapsulasi ya, enkapsulasi. Jadi gini, nanoteknologi itu yang harus saya ingatkan lagi, nanoteknologi itu
bukan perkara dia partikel yang paling kecil. Kalau dia paling kecil itu adalah molekul. Jadi kalau molekulnya itu berhasil kita larutkan, itu pada prinsipnya dia lebih kecil daripada nanopartikel gitu. Jadi kalau molekulnya larut itu sudah lebih kecil. Masalahnya adalah molekul ini sifatnya ya hanya apa adanya karena sifat fisikokimia dari molekul itu hanya bergantung dari struktur kimianya gitu. Nah, maka kan kalau dia sifatnya seperti itu, dia sudah punya nilai log P tertentu misalnya, yang mana ternyata log P-nya ini misalnya terlalu hidrofil. Sehingga ini nggak terlalu bagus kalau untuk diberikan pada kulit karena kemampuannya untuk menembus stratum corneum ini menjadi sangat rendah. Jadi dia ukuran kecil tapi menjadi sangat rendah gitu. Maka yang harus kita lakukan apa? Digedein dikit, ya digedein dikit itu berarti dibikin ukuran nano, tapi kita berikan material yang lain sehingga punya peningkatan untuk apa? Peningkatan kapasitas ya untuk tersedia di kulit. Jadi bioavailability di sini adalah bioavailability atau ketersediaan hayati pada kulit, gitu ya, seperti itu. Contohnya retinol, ya retinol itu di apa berikan dalam bentuk nanocarrier sebagai suplementasi ya retinol. Lalu kemudian antioksidan itu bisa diberikan dalam bentuk nanokapsul. Ya, jadi dia itu digedein dikit supaya punya apa itu improvement untuk performance-nya gitu ya. Jadi feature-nya untuk menembus sarung kornea itu lebih bagus gitu. Kemudian yang smart, ya smart itu adaptif biasanya. Jadi dia kalau smart itu ya berarti dia bisa menyesuaikan kondisi gitu. Ada pH responsif, ya pH responsif. Ada temperature sensitif, ya pH responsif, temperature sensitif itu adalah pendekatan-pendekatan yang kita sebut sebagai smart delivery system, ya. Jadi kalau pas pH-nya tertentu, ya pH-nya misalnya lebih basah, itu artinya mungkin kulitnya dalam kondisi tidak sehat. Maka kemudian penetrasinya menjadi lebih baik gitu. Kalau pH-nya tinggi, ya maksudnya asam, gitu ya, itu berarti kulitnya sudah cukup baik, mungkin tidak perlu suplementasi seperti itu. Nah, itu smart delivery. Jadi, kita tidak perlu mikir, kita pakainya ini pas sehat apa pas sakit, gitu ya. Nanti yang mikir itu adalah sistem delivery-nya sendiri. Kita tetap pakai rutin setiap hari, tapi dia akan menyesuaikan pada saat kondisi kulit kita itu lebih sakit atau lebih sehat, itu dia akan menyesuaikan sendiri untuk delivery-nya. Ini kan keren banget gitu ya. Nah, kemudian temperature sensitif. Dia bisa mendeteksi apakah kulit kita ini lagi kepanasan sehingga banyak sinar UV yang datang atau pada saat kulit kita ini lagi indoor ya di dalam apa itu ruang gitu. Dia akan bisa menyesuaikan. Jadi yang seperti ini kita sebut sebagai smart delivery system. Ya, contohnya encapsulation dari vitamin C pada vesicle yang dia itu pH sensitif. Kemudian untuk microencapsulation ya, ada enkapsulasi dalam bentuk mikro. Nah, ini biasanya untuk apa? Loading yang lebih besar daripada nanopartikel ya. Meskipun kita tidak punya batasan yang jelas antara mikro dan nano untuk delivery system, tapi ini rata-rata untuk ketika kita butuh loading yang lebih besar, entah strukturnya itu lebih besar, lebih steril, lebih bulky, atau karena memang secara jumlah kita pengen dia lebih banyak gitu ya gitu. Jadi kita perlu enkapsulasi micro encapsulation gitu ya. Bisa juga dengan loading yang besar itu kita pengen supaya efeknya itu bertahan lebih lama gitu ya. Jadi prolong hydration. Nah, ini kita lihat ya. Jadi pengaruh dari teknologi yang kita implant ke dalam suatu sediaan itu ternyata bisa ya terbukti secara ilmiah memang dapat meningkatkan bioavailability. Jadi kita lihat di sini ya yang hijau, yang kuning dan yang merah ini ketiganya menunjukkan hasil yang berbeda untuk zat aktif yang sama gitu ya. Jadi ini kita lihat di sini menunjukkan adanya efek gitu ya. Lalu kemudian ada beberapa metode yang sifatnya cukup invasif gitu ya. Jadi kita memang sengaja untuk memaksa gitu apa itu si zat aktif itu masuk dalam waktu yang lebih terkendali gitu ya. Tentunya nggak dipaksa terus-terusan gitu. Contohnya kita menggunakan charge ya iontophoresis itu di setrum ya dengan mikro jadi nggak kerasa kesetrum gitu ya. Tapi kulitnya ini semacam diberikan shock ya electric shock untuk supaya dia pori-porinya buka
dalam waktu yang singkat dan obatnya ini bisa masuk ya sesuai dengan harapan dan itu dia nutup lagi. Kemudian bisa menggunakan frekuensi ultrasound, kemudian magnet ya penggunaannya ini bisa macam-macam. Electroporation itu menggunakan perbedaan charge antara kulit kita dengan device. Kemudian radiofrekuensi ya meskipun ini jarang kita dengar. Kemudian termoforesis kita panaskan gitu ya, suction ablation kita buka gitu ya, kita kita sedot supaya dia itu lebih terbuka apa pori-porinya. Kemudian puncture memang kita lubangi, perforation dengan microneedle misalnya. Lalu kemudian scratching kita memang buka paksa gitu dan abrasion itu dengan sensitisasi. Jadi seperti di apa ya di amplas ya abrasion, tapi tentu amplasnya ini yang micro gitu ya, yang tidak terlalu melukai sehingga tidak terlalu sensitif pada kulit. Tapi ini ada usaha-usaha dalam tanda petik maksa ya, physical apa invasion ya atau physical methods untuk penetration device gitu. Jadi hal ini bisa kita lakukan, tapi tentunya untuk kosmetik-kosmetik yang sebenarnya ya ya memang apa ya mungkin levelnya itu memang level yang sudah tidak biasa gitu ya. Jadi kebutuhan kita pada suplementasi tertentu karena memang terdeteksi kurang gitu, itu lebih tinggi dari sebelumnya. Karena hal yang seperti ini adalah teknologi-teknologi yang membutuhkan device dan device ini juga perlu biaya sendiri gitu ya daripada hanya sekedar apa formulasi biasa gitu. Ini contohnya kalau perforation tadi ya kita menggunakan microneedle ya di sini solid microneedle bahannya silikon, polimer atau metal ya. Ini kelihatannya serem ya kalau kita zoom in seperti ini tapi pada prinsipnya ini sebenarnya nggak kerasa karena dia hanya menembus tidak sampai ke dermis, tidak sampai ke persyarafan. Dia hanya akan prinsipnya itu cuma satu membuka stratum corneum karena saya ulang lagi bahwa stratum corneum itu adalah bagian paling kritikal gitu. Dia proteksi yang paling kuat. Kalau dia sudah tertembus, sudah beres. Maka seperti microneedle seperti ini, fungsi utamanya dia adalah untuk membuka stratum corneum gitu. Nah, untuk metode analisisnya kalau kita sudah membuat suatu desain, ya ini sama ya aplikasi seperti yang sudah kita pelajari pada saat kuliah ya di biofarmastika ya itu bisa menggunakan berbagai macam peralatan ya transdiffusion cell itu perlu saya jelasin lagi karena sudah dijelasin di kuliah biofarmastika. Tape tape striping itu dikasih kayak lakban gitu ya. Kemudian kita eh, lepas. Jadi kita tempel lakbannya tadi lakban khusus gitu ya. Kemudian kita lepas, ini ada bagian kulit atau membran yang keikut, kemudian ini yang kita ekstraksi. Sehingga di sini tape striping ini bisa menyebabkan kita mengetahui kemampuan penetrasi dari zat aktif layer by layer. Jadi kita misalnya punya kulit dengan ketebalan sekian, ini kita tape striping dari atas gitu. Jadi tentunya pas di paling atas itu paling besar, paling banyak, sampai di lapisan bawahnya ini dia akan mengecil, mengecil, mengecil gitu. Karena kan penetrasinya pasti akan semakin sulit gitu ya. Seperti itu. Microdialisis kita bisa menggunakan kantong dialisis, kemudian konfokal Raman spektroskopi, spektroskopi ya. Itu adalah metode analisis yang bisa kita gunakan ya, karena dia bisa langsung mendeteksi on-site gitu. Lalu kemudian eh, yang berikutnya ini ya, ini metode yang tadi ada apa itu opsi-opsi yang bisa kita lakukan. Jadi ini itu measurement site-nya ya, karena ya pasti kan semua metode itu punya keterbatasan atau kecocokan di site-site tertentu. Ya, jadi dia kemampuannya itu sampai kemana gitu. Into atau cross skin ini diffusion cell ya. Kalau kalian belajar Franz diffusion cell itu kan memang yang diambil di akseptor ya, receiver chamber. Jadi pasti ya berarti dia bisa mendeteksi sampai cross skin. Nah, kemudian untuk tape stripping tadi layer by layer dari kulit itu berarti stratum corneum di bagian atas, Raman adalah on-site ya di permukaan jadi upper skin, microdialisis itu dermis atau subdermis karena prinsipnya kita berbasisnya kantong gitu ya. Lalu kemudian microcirculation dan seterusnya ya. Ini setiap metode itu nanti punya site-nya atau punya tujuannya sendiri-sendiri. Kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Kita penasarannya itu sampai sejauh mana gitu ya. Jadi ini adalah nilainya technical simplicity dan temporal resolution.
Nah, kemudian secara regulasi, ya, lalu safety aspect, ya ini ada regulatory frameworks, ya, kemudian safety assessment. Jadi kembali lagi ya, jadi regulasinya itu adalah eh, kita melakukan studi yang apa lengkap untuk keamanannya. Jadi yang kenapa kok safety assessment itu menjadi yang terpenting? Karena di sini kita tidak terlalu fokus pada efeknya. Ya, jadi ekstrimnya gini maksudnya. Kalau kemudian kosmetik kita itu ternyata tidak berefek, ya sudah gitu. Jadi nggak apa-apa. Si regulator ini nggak terlalu pusing. Cuman nggak ngefek aja kan gitu. Karena ini bukan obat. Kalau obat nggak ngefek bahaya gitu kan. Tapi kalau ini kosmetik, kalau ternyata nggak ngefek ya sudah gitu. Yang penting apa? Yang penting kalau diaplikasikan dalam jangka waktu panjang, diaplikasikan setiap hari dengan frekuensi yang sering, itu tetap aman. Prinsipnya seperti itu, ya. Sehingga nanti assessment kita ya dasarnya adalah safety tadi, ya. Nah, kemudian future perspektifnya itu ada beberapa hal yang pertama adalah personalized skincare, ya. Lalu yang kedua adalah sustainable formulation dan yang ketiga adalah penggunaan bioteknologi. Ya, jadi personalize itu gimana? Ya, kita kemudian membuat preformulasi dan formulasi yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing orang. Kemudian kita menggunakan materi-materi atau bahan-bahan yang dia aman ya dalam long term. Lalu kemudian penggunaan bioteknologi ini plant-based dan microbiome ya. Karena pada prinsipnya kita ingin maintain dan mengimprove dan bukan malah menyebabkan masalah gitu ya. Nah, sehingga ada effective delivery itu eh, krusial gitu ya karena ini bisa menjadi pembeda ya menjadi improvement yang berbeda gitu ya nah itu adalah ininya apa namanya pengantarnya dulu di segmen pertama ini nah kemudian kalau ada pertanyaan nanti langsung ditanyain aja ya karena kita supaya nggak terlalu apa molor karena masih ada materi yang perlu saya sampaikan ya. Sekarang saya ingin menyampaikan bahwa tadi kan kita sudah mempelajari pengantar dari delivery-nya ya. Jadi delivery itu dia eh, untuk cosmetic delivery itu dia punya tujuan atau misi untuk supaya delivery-nya itu sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan. Dan fokus kita yang utama kalau kita boleh milih organ mana yang paling penting itu adalah stratum corneum. Yang berikutnya, kita perlu bisa melakukan assessment di mana nanti kosmostik kita itu memang scientifically based punya aktivitas atau punya kapasitas untuk mendeliver sesuai dengan kebutuhan, mau in vitro, mau in vivo. Tadi kalian sudah lihat beberapa pengukuran, ya, beberapa measurement yang bisa kita lakukan, beberapa peralatan ukur, dan lain sebagainya. Nah, sekarang saya ingin memfokuskan pada satu aspek dari delivery yang cukup menarik untuk kita bahas, ya. Jadi yang pertama adalah nanocarriers pada penggunaan kosmetik. Ya, menariknya gimana? Menariknya adalah bahwa sekarang nanoteknologi itu belum terlalu bagus regulasinya, gitu. Kalau kita berbicara Amerika, Eropa, Jepang gitu mungkin ya, itu regulasinya sudah sangat bagus. Jadi sudah mereka sudah tahu. Gitu. Tapi kalau untuk negara-negara seperti Indonesia, itu regulasinya itu masih abu-abu. Untuk obat saja abu-abu, apalagi untuk kosmetik gitu ya. Jadi obat saja abu-abu. Gitu. Kalau kosmetik gimana? Nah, ini yang menarik gitu ya, bahwa ternyata sebenarnya nanocarriers itu sudah digunakan untuk kosmetik, hanya biasanya tidak sampai kemudian sampai ke tahap klaim gitu. Kecuali memang scientifically driven. Jadi kita sudah memprovide regulator itu dengan studi-studi ilmiah sebelumnya gitu. Ya, jadi ada nanocarrier seperti nanoliposome, nanoemulsion, nanopolymers gitu ya. Itu bisa kita gunakan. Bedanya apa sih? Ya, tadi kita sudah membahas ada perbedaan antara lipid base dan polymer base. Yang lipid base itu terdiri dari vesicle dan micelle. Yang polimer ini biasanya hanya matriks ya, kita tidak menggunakan dendrimer. Jadi kita hanya akan fokus pada tiga ini. Nanoliposome itu yang basisnya adalah vesicle, ya, dia membentuk spherical vesicle. Jadi fosfolipidnya itu bilayer, ya, dua lapis, sehingga bagian dalam dan bagian luarnya itu punya polaritas yang sama untuk mediumnya. Kalau air ya air, kalau minyak ya minyak. Tapi kalau nanoemulsion beda, karena lipid bilayernya atau surfaktanya itu hanya satu lapis, sehingga
apa polaritas yang ada di dalam dan di luar itu berbeda. Kalau nggak oil in water, minyak di dalam air, atau water in oil, eh, apa air di dalam minyak gitu. Nah, kemudian untuk polimer ya bentuknya matriks ya. Tapi yang harus kita apa namanya pahami adalah bahwa yang penting ukuran itu tidak harus kita perdebatkan ya, apakah dia itu 10, 200 nanometer dan seterusnya. Banyak studi menyampaikan bahwa seperti nanoemulsion itu pasti lebih kecil daripada nanoliposom, gitu ya. Nanopolimer itu tergantung dari polimer yang digunakan. Tapi kita tidak perlu memperdebatkan ukuran yang bagus, yang benar itu seperti apa. Yang penting adalah serving the purpose. Jadi bekerja sesuai kegunaannya. Nah, kegunaannya tadi sudah saya sampaikan di section atau segmen yang pertama tadi, ya, bahwa kegunaannya itu ya sesuai kebutuhan. Apakah dia itu fungsinya untuk stabilitas, memproteksi di bagian atas dan yang penting stabil, lama, atau dia harus sampai mempenetrasi stratum corneum. Ya, itu yang jadi pertanyaan sehingga kita nanti harus memilih ya tipe nanocarriers mana yang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Nah, ini saya akan sampaikan di salah satu chapter dari suatu buku ya. Eh, Kalau nggak salah, Nano Carrier in Cosmetic gitu ya, atau apa itu bukunya. Ini salah satu chapternya di sana. Kemudian di sini kita lihat ya, salah satu aplikasi ya dari eh, yang fosfolipids tadi ya, itu seperti ini fosfolipid. Nah, kalau dia membentuk bilayer ini namanya adalah liposome ya liposomes. Nah, liposome ini bisa uni bisa multi ya, bisa uni itu satu gini. Uni itu bisa small, bisa large ya. Jadi kalau ini kita sebut SUV, kalau ini LUV. Jadi satu lapis tapi kecil, ini satu lapis tapi besar. Kalau ini multi, multi itu berarti berlapis-lapis ya, ada yang kecil, ada yang besar. Gitu ya. Nah, kemudian drug itu di load di sini, zat aktif itu di load di sini. Nah, dia gimana membantu penetrasinya? Tentunya ini kita lihat dia bisa membantu penetrasi melalui skin karena skin itu penyusunnya adalah phospholipid bilayer. Jadi dia masuk terintegrasi ke dalam kulit lalu kemudian melepas zat aktif untuk menembus lapisan kulit. Jadi ini suatu penggambaran yang menurut saya cukup jelas dan cukup baik gitu ya, dan ada di chapter buku ini gitu. Nah, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, maka eh, kita lihat dari struktur dan komposisinya ya. Komposisinya adalah phospholipid bilayer. Strukturnya tadi supaya seperti yang sudah saya sampaikan dengan ukuran-ukuran tertentu tergantung dari jenis liposomnya. Nah, keuntungannya adalah berapa material yang dia itu tidak terlalu larut bagus di kulit itu bisa dienkapsulasi menggunakan metode ini gitu ya. Jadi dia banyak digunakan untuk formulasi untuk sensitive skincare ya. Karena kalau fosfolipid itu tidak terlalu iritatif. Jadi kita menggunakan fosfolipid yang non surfaktan gitu ya, yang dia itu apa tidak iritatif gitulah intinya. Dia berbasis lipid sehingga tidak mengiritasi kulit. Seperti itu ya. Jadi dan dia cukup efektif ya meskipun tidak murah gitu ya. Jadi biasanya ini alasan beberapa alasan. Dari alasan kosmetik kemarin saya sampaikan ya, ada banyak kemungkinan kosmetik itu menjadi mahal. Memang salah satunya adalah marketing ya, lalu branding yang segmentasi dari branding itu. Lalu kemudian yang ketiga kalau memang mungkin itu ya memang teknologi yang diterapkan di situ itu mahal gitu. Jadi bukan semata-mata karena marketing tapi memang formulasinya itu yang keren gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian nanokristal. Nanokristal ini adalah fokusnya itu pada kristalin ya atau material yang padat gitu ya. Kemudian dibikin sampai ke nanoscale. Ini kita gunakan kalau misalnya kosmetik yang kita gunakan itu memang dia itu sifatnya adalah suatu padatan atau solid ya. Solid. Solid compound itu kita bisa apa itu nanokan ya dengan cara grinding gitu ya. Jadi perkecil rusak gitu ya sampai ukurannya itu kecil gitu. Nah, keuntungannya tentunya dia akan lebih bagus inteknya itu ke kulit intek ya intek ya intek bukan intek. Intek itu maksudnya nempelnya ke kulit itu lebih bagus kalau dia itu partikelnya lebih kecil ya. Jadi seperti itu. Kalau dia itu
padatan kan berarti kita memang tidak ada isu dia harus dilarutkan dalam sediaan gitu ya. Jadi ya memang ini nggak apa-apa kita buat sebagai padatan saja gitu. Nah, biasanya dia malah fungsi fisiknya itu atau eh, dia yang tidak larut tadi itu memang yang kita harapkan karena misalnya fungsinya dia sebagai sunscreen yang secara fisik memang bisa ngeblok UV gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, lalu kemudian relevansinya, ya satu, yang pertama hubungannya tadi ya dengan stratum corneum, itu yang paling penting itu stratum corneum, gitu. Jadi kemampuannya si nanocarrier ini untuk menembus stratum corneum itu biasanya lebih bagus, gitu ya. Karena ya memang bisa kita desain sesuai dengan kebutuhan, gitu. Lalu yang kedua skin penetration, kalau dia sudah masuk, ini dia bisa menjadi reservoir ya, reservoir untuk kemudian bisa bertahan di lapisan tertentu dan merilis obat gitu sehingga ini punya efek targeting gitu ya deliverynya mau di mana itu dia bisa kita desain sesuai dengan ukuran partikel sesuai dengan materialnya gitu ya ini variabelnya ada beberapa yang bisa kita pilih kita milih material boleh kita milih ukuran partikel juga boleh kita milih teknologi deliverynya bisa misalnya menggunakan device menggunakan patch, menggunakan peralatan, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan pada section yang pertama tadi. Ya, kemudian yang berikutnya itu ada tambahan-tambahan yang bisa kita berikan untuk membantu penetrasi ya. Jadi incorporation ada zat aktifnya gitu ya. Ini kita desain supaya tergantung ya mana kalau misalnya zat aktif kita adalah amfifilik kita bisa taruh di permukaan. Kalau kita hidrofobik kita bisa taruh di dalam dan lain sebagainya. Ya, ini kita sesuaikan saja. Kemudian dari sisi adhesiveness ya dia akan lebih baik kalau ukurannya lebih kecil ya sehingga penggunaan nano carrier ini menjadi membantu gitu ya. Kalau makro itu segede ini nih, ini yang kiri dan yang kanan ini komparatif ya kita mau membandingkan. Jadi untuk jumlah yang sama kalau kecil-kecil itu kalau kita tata bisa lebih banyak gitu ya. Kalau besar ini hanya sedikit. Jadi kalau batu itu ya kalau kita taruh ya berarti ya nempelnya hanya segede itu. Tapi kalau kita punya pasir tanah yang lembut itu kita bisa tutup permukaan itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi seperti itu. Ini adalah penggambaran juga yang menurut saya bagus dari salah satu chapter yang saya yang ada di buku itu ya apa namanya ini eh, bisa memvisualisasikan ya dengan cukup jelas gitu. Ini kalau kita lihat di sini kan ini lebih sedikit yang intak kemudian transport obatnya menjadi terhambat. Tapi kalau seperti ini, nah ini kan bisa lebih banyak gitu ya penetrasi atau luas permukaan tadi ya di rumus tadi luas permukaannya menjadi lebih besar gitu. Ya, kemudian yang berikutnya ya ini adalah terkait dengan eh, contohnya ya, contohnya kalau kita memanfaatkan si tadi kan ada tiga trans untuk langsung lewat membran, lewat hair follicle sama lewat gland ya. Apa itu gland itu berarti kelenjar gitu ya, lewat kelenjar keringat. Nah, ini kita lihat di sini ya bahwa ternyata sebagai conditioner itu kalau nano bisa lebih bagus karena fungsinya dari conditioner itu adalah untuk menempel pada permukaan rambut ini gitu. Ya, jadi ini bisa kita lihat di sini dia punya efek yang lebih baik gitu. Kemudian nano carrier itu juga bisa kita desain charge-nya atau muatannya gitu ya. Jadi kita pengen seperti apa gitu ya charge-nya kan kadang-kadang kita itu ada produk-produk yang fungsinya untuk supaya rambut itu kelihatan lebih mengembang atau rambut itu malah justru kelihatan lebih rapi gitu itu tergantung dari charge yang kita implankan ya pada si sediaan dari kosmostik itu gitu ya jadi yang seperti ini juga bisa berpengaruh ini saya kira juga merupakan visualisasi yang baik gitu ya yang bisa menyebabkan yang bisa membuat kita lebih paham gitu apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Oke, kemudian untuk larutan ya ini kita lihat di sini karena dia hanya larutan saja maka dia ya apa adanya. Jadi kalau secara ukuran dia mungkin lebih kecil. Karena kalau ini kan kita lihat ada yang merah, ada yang birunya ini jadi kan kemudian jadi lebih besar gitu ya.
Tapi ternyata kalau itu kita berikan apa adanya, penetrasinya menjadi jelek. Tapi kalau kita berikan nanokristal, itu menjadi lebih bagus penetrasinya karena dia dibantu penetrasinya oleh si nanokristal tadi. Ya, ini cukup baik dijelaskan di sini. Lalu kemudian apa namanya? Ini ya lipid matrix composition. Ada beberapa jenis ya tadi. Ada solid lipid nanoparticle ya. Kemudian ada nano emulsion. Ini yang di solidify gitu ya. Kemudian nanolipid carrier itu punya fungsi yang cukup berbeda ya. Sehingga ini nanti tipe dari rilisnya juga akan berbeda sesuai dengan apa jenis yang kita apa desain ya. Sebenarnya dari loading capacity yang nano motion ini paling besar, kemudian smart lipids juga besar, di SLN ini dan di LNC itu cukup kecil ya karena kita menghilangkan salah satu solvennya gitu. Lalu kemudian ini ya explosion of active over time ya kalau dia lebih terkendali yang di bawah ini kalau dia yang paling atas ini meskipun loadingnya besar tapi keluarnya juga cepat gitu. Kalau kebutuhan kita memang seperti itu ya boleh aja gitu. Tapi kalau kita butuhnya yang extended rilisnya ya kita tidak bisa menggunakan yang atas ini gitu ya. Seperti itu. Stabilitas juga karena dia apa tidak terlalu structured ya, jadi dia akan lebih paling kecil dibanding yang lebih structured gitu. Ya, jadi ini jenis-jenis nanocarrier yang kita gunakan dalam kosmostik itu bisa berpengaruh pada kinerjanya. Jadi mana yang lebih bagus, mana yang lebih jelek ya sesuai dengan kebutuhan kita. Yang jelas memang kalau kita harus pikirkan ya harus kita pikirkan tuh selain tiga ini juga tentunya adalah harga ya dari teknologi itu semakin bagus seperti smart lipids-nya ini juga tentunya akan jadi semakin mahal gitu ya dan itu mungkin menjadi salah satu pertimbangan bagi kita. Oke, kemudian untuk location ya, untuk kemampuan penetrasi, possible location ini juga divisualisasikan dengan baik. Di sini ada berbagai jenis, nano emulsion, ya, lalu kemudian ada no release, slow release, kemudian digambarkan ini seperti ini ya, eh, begitu. Nah, ini adalah kemampuan penetrasinya dari zat aktif pada short term application dan long term application. Kemudian yang lain lagi ada silver ya atau menggunakan carrier anorganik ya microsilver ini bisa kita coatkan coating di coat gitu ya zat aktifnya di permukaan partikel silver yang ini tentunya sangat stabil ya karena dia sifatnya adalah inert kemudian dia bisa melapisi dan dia bisa bekerja untuk extended time ya of release jadi dia bisa lama gitu. Selain itu, silver itu juga punya aktivitas sebagai antibakteria gitu ya. Nah, jadi tentunya kalau dia bisa lama di situ punya aktivitas antibakteri ya apa dia kemudian bisa bekerja lama untuk mencegah infeksi gitu ya. Jadi seperti itu. Infeksi itu tidak harus infeksi sistemik ya. Kalau kita punya jerawat gitu ya itu infeksi yang sifatnya lokal gitu ya. Jadi bakteri menjadi terhambat ya sehingga di sini apa namanya menjadi bisa menjadi penghambat ya dari bakteri. Jadi kalau saja silver itu secara saintifik antibakteri gitu ya. Tapi kalau di cerita-cerita itu anti vampir gitu ya. Jadi itu silver. Ini antibakteri. Nah ini fixed law ya. Tadi fixed law itu yang rumus yang saya sampaikan tadi di segmen yang pertama. Pada prinsipnya itu hukum fix ya. Kita mengikuti transport massa sehingga implication dari nanoparticles itu bisa banyak ya. Bisa mulai dari ukuran partikelnya, lalu bisa mulai luas permukaan kontaknya antara partikel dengan apa namanya kulit gitu ya. Lalu kemudian secara material dia bisa mempengaruhi koefisien difusi gitu ya. Nah, itu ada banyak variabel gitu ya. Itu semuanya apa namanya dapat kita. Ini control release itu hubungannya sama ini apa namanya gradien konsentrasi gitu ya. Gradien konsentrasinya tertahan dia lebih tinggi terus sehingga transportnya itu menjadi konstan terus terjadi begitu ya. Jadi nggak cepat habis gitu. Karena control release nggak cepat habis, transportnya terjadi terus gitu. Ya, ini ya yang tadi.
Kemudian micronize untuk kristal tadi ya, ini yang coarse material ukurannya sampai 100 mikron, kemudian micronize 10 mikron, kemudian nanonize itu setengah mikron atau 500 nanometer. Ya, ini kita lihat ya semakin besar dari ukuran dari kristalnya, dia semakin kecil kemampuan difusivitasnya. Tapi kalau dia semakin kecil, dia terjadi peningkatan surface area atau luas permukaan total dari partikel dan juga bisa meningkatkan solubility karena solubility itu kan salah satunya itu dipengaruhi atau disolusi ya, disolusi itu salah satunya dipengaruhi oleh surface area juga gitu. Ya, Noyes-Whitney ini ya sering saya sampaikan ya. Ini gradien konsentrasi, ini ketebalan lapisan disolusi, kemudian ini adalah luas permukaan, dan ini adalah koefisien disolusi. Oke ya, kemudian ini adalah visualisasi dari hukum Noyes-Whitney tadi atau hukum Fick tadi ya. Ya, jadi kalau ini gradien konsentrasinya dijaga lebih tinggi, itu dia menjadi disolusinya lebih lebih cepat gitu ya, lebih baik untuk terjaga dalam waktu yang lebih lama. Tapi kalau dia besar-besar kayak gini kan nggak cepat segera larut gitu ya. Kalau nggak cepat larut kan maka kemudian gradien konsentrasinya menjadi rendah begitu ya. Jadi seperti itu. Ini kalau kita perbesar lagi itu ya, ini intake-nya itu menjadi lebih besar karena lebih banyak yang gradien konsentrasinya lebih besar gitu ya, lebih banyak yang kemudian bisa terdisolusi atau terdifusi ke dalam kulit. Ini kalau kita lihat apa itu namanya profilnya ya, secara profil pada prinsipnya sama gitu. Ya, kemudian ini yang berikutnya adalah ketika kita melakukan modifikasi dari bentuk kristal gitu ya. Jadi ini ada glukos, ada hidrofilik eh, part. Kemudian kita bikin dengan 6 molekul glukos sehingga dia itu bagian hidrofobiknya terlingkupi. Ini kalau kita dimasukkan ke dalam suatu sistem gitu ya, ini juga bisa meningkatkan satu kelarutan. Yang kedua adalah penurunan dari tekanan uap ya, lalu kemudian meningkatkan chemical stability ya. Jadi kita menggunakan cyclodextrin ya. Ya, permasalahan utama dari nanopartikel itu adalah instability, karena nanopartikel itu pada prinsipnya dia luas permukaannya sangat besar. Luas permukaan yang sangat besar ini kalau kita lihat dari rumusnya itu ya, itu menyebabkan work-nya itu tinggi gitu, karena di situ sudah ada tegangan muka. Nah, maka kemudian ada kemungkinan terjadinya aglomerasi sehingga menjadi partikel yang lebih besar ya. Jadi kontak ya dari satu dan lain sehingga menjadi partikel yang lebih besar. Nah, sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah mencegah terjadinya kontak antar partikel sehingga mencegah terjadinya aglomerasi. Ini bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya. Yang pertama adalah tentunya paling mudah itu dengan menggunakan charge ya. Charge. Jadi kalau dia punya charge tentunya dia akan menjadi tolak menolak. Nah, yang kedua kita juga bisa menggunakan ionic masking ya. Jadi kita apa itu? Berikan mask itu apa penutup gitu ya, kita berikan lapisan yang bermuatan sehingga dia juga bisa menjadi tolak menolak. Intinya adalah kita mencegah aglomerasi dengan mencegah terjadinya ketemuan satu sama lain gitu ya. Nah, untuk melihat ini tentunya kita bisa melakukan pengukuran zeta potensial. Zeta potensial di sini yang harus diingat adalah potensial yang terjadi di dalam suatu sistem. Jadi bukan potensial yang asli dari partikel itu, tapi setelah menjadi sistem secara keseluruhan. Sehingga kita harus memilih buffer atau medium yang sesuai dengan medium kita. Dalam hal ini karena kita berbicara dengan kulit, maka ya medium kulit itu yang kita jadikan rujukan atau reference gitu ya. Seperti itu. Sehingga kalau kita melakukan karakterisasi, itu yang penting satu ukuran, selain ukuran tentunya adalah potensial Z-nya tadi ya. Jadi charge-nya itu untuk mencegah aglomerasi.
Lalu kemudian kita juga bisa melakukan karakterisasi struktur dengan menggunakan visual ya secara visual yaitu dengan menggunakan mikroskop elektron ya. TEM itu transmission electron microscopy itu untuk melihat shape, size dan structural integrity. Jadi kita bisa melihat sampai ke apa namanya struktur dari partikelnya itu. Kalau untuk chemical analysis, thermal analysis, kita bisa menggunakan FTIR, kita bisa menggunakan kalorimetri, ya difference scanning calorimetry, itu bisa mengukur, bisa mengukur thermal properties, dan thermal properties ini merupakan bagian dari aspek termodinamik gitu ya. Jadi hubungannya nanti dengan koefisien difusi maupun disolusinya gitu. Oke, nah kemudian pengujian yang kita bisa lakukan untuk melakukan assessment dari nano carrier pada penggunaan cosmostik itu adalah untuk melihat ability dari nanopartikel untuk mempenetrate atau mempenetrasi skin layer. Metodenya bisa macam-macam tadi ya, nggak harus apa. Yang penting measurement atau pengukurannya itu adalah eh, apa itu namanya eh, jumlah obat yang terakumulasi dibagi waktu gitu ya itu adalah cara pengukuran yang selalu kita lakukan ya di sini ada beberapa contoh ini bisa kita kalian pelajari sendiri lah secara lebih detail ya. Ada liposom, nanoliposom, nanolipid carrier itu ada perbandingannya satu sama lain dan ada nanokristal ya. Secara kesimpulan, jadi pada prinsipnya nanocarriers ini adalah present and future. Present itu maksudnya saat ini sebenarnya itu sudah banyak digunakan untuk kosmostik. Karena desainnya dia yang berbeda dengan konvensional, itu bisa menjadi pembeda antara dia itu kosmetik dengan kosmostik. Karena kalau kosmostik itu kita berbicara, meskipun zat aktifnya sama, meskipun zat aktifnya itu jumlahnya sama. Jadi dosis zat aktif yang sama itu bisa masuk secara regulasi sebagai kosmostik karena dia rendah. Tapi dengan mendesain dia sebagai nanocarrier, kalau penetrasinya lebih baik, ini dia bisa bekerja sebagai semi obat gitu ya. Karena kan kosmostik itu fungsinya itu. Nah, kalau kita punya suplementasi, dia fungsi sebagai antioksidan, maka aktivitasnya itu bisa menjadi lebih baik tanpa kita harus menggunakan jumlah obat yang lebih besar. Ini maka nanocarriers itu sudah banyak digunakan pada saat ini. Dan untuk future-nya itu juga dia lebih baik gitu ya. Tetap akan banyak digunakan. Hanya saja mungkin yang perlu kita perhatikan adalah lebih ke efisiensinya. Karena beberapa penggunaan nanocarriers ini cukup mahal sehingga kosmetiknya jadi mahal. Tapi biasanya kalau untuk kosmetik ini pasti ada segmennya tersendiri gitu ya. Tapi kalau kita bisa membawa teknologi ini menjadi segmen yang lebih murah, ini kemudian akan menjadi lebih menarik gitu. Ya, pada prinsipnya seperti itu untuk segmen yang atau section yang kedua gitu ya dari saya. Mungkin masih ada sedikit waktu, ini kita bisa gunakan untuk diskusi apabila ada pertanyaan. Mungkin terlalu cepat gitu ya, atau mau minta diulang bagian mana itu. Silahkan, atau mungkin ada pertanyaan yang relevan dengan pengalaman yang kalian pernah dapatkan tentang menggunakan Cosmostic. Ya, utamanya lebih ke delivery sistemnya ya, gitu. Kenapa kok kita bisa menggunakan berbagai jenis bentuk ya, ada yang serum, ada yang gel, ada yang kemudian lipid base, ada yang krim, ada lotion, dan lain sebagainya. Dan ini secara spesifik tadi untuk section yang kedua saya sampaikan salah satu aplikasi dari nanocarrier untuk tujuan penggunaan kosmetik ini. Ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup jelas semuanya? Ada? Ada pertanyaan? Apa sudah cukup atau ketiduran? Oke, baik. Sudah cukup jelas ya. Kalau sudah cukup, terima kasih untuk perhatiannya. Nanti tergantung saya akan coba pastikan lagi. Kalau misalnya saya masih apa dapat satu pertemuan lagi, kita akan mendiskusikan tugas yang kemarin gitu ya.
Jadi tugas yang kemarin itu kita akan coba diskusikan apa material ini kira-kira apa sih fungsinya gitu ya. Bukan masalah benar salah ya, karena kemarin tugas itu kan yang penting adalah kalian belajar dari situ. Tapi nanti kita akan coba bahas gitu. Kalau jumlahnya sekian, kemudian ada material ini tuh fungsinya sebagai apa dalam suatu formulasi kosmostik gitu ya. Tapi kalau tidak, ya sudah, yang penting kalian submit gitu ya. Tugasnya kemarin nanti akan jadi salah satu penilaian saya supaya tidak semata-mata apa dari ujian gitu. Ya, kalau saya masih ada waktu satu kali lagi, kalau tidak nanti sudah diganti dosen yang lain setelah UTS. Begitu ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Selamat istirahat. Kalau mau istirahat atau mau masih ada aktivitas lain, selamat melanjutkan aktivitas. Saya cukupkan.